قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا لا يتكلمون إلا من آمن وقال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila jami'i ikhwani min muslimin sallallahu ila sultan alaihi wasallam wa qadir anjina wa sallallahu Sufyan as-Sabri wa al-Hadisi Sa'id bin Musayyib wa al-Hadisi wa is'al qarin wa al-Hadisi Sufyan Samara wa al-Karahi wa al-Hadisi Sayyid Ta'ifah al-Imam Abdul Qasim al-Junaid al-Badadi wa ila hadrati Syekh Bayazid al-Mustamin al-Zainun al-Masri Hadati Syekhul Akbar Ibn Arabi Al-Alisi wal Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tasi Syekh Ahmad Rifai Al-Hadisi Syekh Ahmad Badawi Al-Hadisi Al-Hasan Al-Syatili khususan ila musannif hadal kitab Syekh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa ila kutubi hadha salaman wa sa'iril awliya syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bi mahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bi syuhudi 'azamati wa hayya'a asrarahum li hamli aba'i ma'rifatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, sesepuh bini sepuh, segenap jamaah salat maghrib Masjid Ar-Raudhah Gereja Permata Gedangan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kita bisa hadir bersama-sama di majelis yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ini indikator bahwa Allah betul-betul telah menerima semua amal kita, sehingga kita ditambah hidayah, cahaya dari Allah, berlapis-lapis cahaya yang menjadikan kita mampu untuk istiqomah di dalam mencari ilmu, istiqomah di dalam memperdalam keimanan dan mempertebal keyakinan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari kitab yang kita baca ini, Fitini wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Mari kita lanjutkan di bab 159 ya, insyaallah. Di kitab saya ini halaman 476. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa'in. Wa alaika bitawakkuli 'alallah. Ya, kemarin baru masuk di bab tawakal. Jadi kita mulai saja dari awal. Setelah menjelaskan atau membahas bagaimana kita harus hidup secara zuhud, kemudian bagaimana juga kita harus hidup dengan sederhana, ya, belajar untuk mencukupkan diri dengan hal-hal yang sedikit, dengan hal-hal yang kecil, dengan hal-hal yang sederhana, supaya menopang kezuhudan tadi. Maka di bab ini Imam Al-Haddad menyampaikan atau membahas tentang tawakal.
Orang tidak akan bisa zuhud kalau dia tidak tawakal. Orang juga tidak bisa membatasi dirinya untuk hidup sederhana tanpa dia tawakal. Maka wa 'alaika bitawakkuli 'ala Allah. Fa inna man tawakkala 'ala Allahi kafahu wa a'anahu wa tawallahu wa aulahu. Siapa orang yang bertawakal, artinya mewakilkan urusan-urusannya kepada Allah, kafahu, Allah akan mencukupi orang itu. Wa'anahu, dan Allah akan memberikan pertolongan bagi orang yang bertawakal. Watawallahu, dan juga akan memberikan pembelaan, ya, menjadikan dia seorang wali. Wali itu orang kiai kuno-kuno dulu memaknai wali itu bolone Gusti Allah. Apa bolo? Bahasa Jawa. Apa itu ya? Bolo itu bahasa Indonesia apa? Sekutu, ya, sekutunya ada di pihaknya yang akan senantiasa membela, itu bolo. Nek wis bolone ya mesti dibelo, mesti dibackingi, mesti disupport. Maka orang yang tawakal kepada Allah, wa tawallahu, Allah akan mensupport, membela orang itu. Wa aulahu, dan memberikan anugerah kepada orang tersebut. Betapa tawakal ini menjadi fondasi yang kuat bagi seseorang itu mendapatkan anugerah yang banyak sekali dari Allah, mulai dari kecukupan, pertolongan, ya, pembelaan, sampai dengan anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jadi tawakal dulu, baru Allah akan mencukupi. Bukan minta dicukupi dulu. Ya Allah, cukupkanlah saya, ya Allah, berilah saya uang 5 miliar. Insya Allah saya tawakal hidup ini. Tidak bisa. Ya. Ya Allah, kalau saya punya tambang emas, saya pasti cukup, saya pasti bersyukur. Tidak bisa. Jadi bukan dipenuhi hartanya dulu, bukan disyaratkan dulu, tidak. Tapi tawakal dulu, baru Allah mencukupi. Wa tawakkulu min samaratis sidqi tauhid. Dan tawakal itu adalah bagian dari buah, ya, beberapa buah dari sidqi tauhid, benarnya rasa tauhid, mengesahkan Allah. Saya mengesahkan Allah, Pak, karena saya sering baca butir-butir Pancasila itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya sering upacara, saya mengesahkan Allah. Iya, secara lesan, ya, kita juga mungkin sering berzikir la ilaha illallah secara lesan, secara ucapan. Tapi apakah betul secara hati, perbuatan kita betul-betul mengesahkan Allah? Masih kapan itu saya sampaikan, ya? Kami sampaikan di kesempatan beberapa waktu lalu, bagaimana Nabi Musa itu sakit gigi, Bapak. Orang kalau sakit gigi itu, Pak, meskipun sesakti apapun dia, Nabi sekalipun Rasul, kalau kena sakit gigi, yo,
tebal Pak, kalah. Sakit gigi itu sakit yang paling nggak mengenakkan kayaknya ya. Makan nggak bisa, sawangannya sepele. Tapi mau apa-apa nggak enak semua sudah. Tidur ya nggak bisa tidur. Mas apa ya? Dikongkon ngomong ya males, meneng ya teng teng teng. Sakit gigi itu sakit sekali karena di dalam mulut ini kan banyak sekali saraf ya. Jadi kalau dia sakit itu bisa berbahaya juga. Karena itu sakitnya sakit banget memang orang sakit gigi. Nabi Musa juga begitu Pak. Beliau waktu sakit gigi itu, waduh akhirnya sambat kepada Gusti Allah. Minta petunjuk, ini obatnya apa ya Allah? Sakit gigi saya ini. Sudah kadung lubang soalnya. Ya. Kata Allah, khud hadal khisisiyah. Coba kamu ambil satu jenis rumput itu ada di daerah tempat tinggal kamu, kemudian agak diolah, diremet-remet sedikit, ya, diambil daunnya, kemudian masukkan rumput itu ke gigimu yang lubang. Ini pernah kita sampaikan ya. Kemudian sembuh, ya, dibuntu oleh rumput tadi itu, satu jenis rumput, sembuh. Ya. Sakit giginya itu sembuh, alhamdulillah. Habis itu beliau aktivitas normal lagi. Setelah berlalu beberapa waktu, gigi itu masih lubang, jadi kambuh lagi Pak. Mungkin habis makan sate. Biasanya kan selilitan jadinya. Akhirnya masuk ke lubang gigi, sakit lagi akhirnya. Waduh. Nabi Musa mengambil rumput yang seperti petunjuk Allah kemarin. Oh, masih ada rumputnya, masih banyak. Diremet-remet lagi, diolah sedikit, nah, dimasukkan lagi. Tambah sakit, ceneng, tambah sakit. Waduh. Akhirnya berdoa sama munajat, ya Allah, ini kan rumput yang engkau tunjukkan waktu itu ya Allah. Gigi saya sakit, kok sekarang saya kasih itu kok tambah sakit ya. Kata Allah, ketika kamu sakit gigi yang pertama, pertama kali yang kamu lakukan adalah memohon pertolonganku, bersandar kepada Allah, sehingga aku memberikan petunjuk. Ini obatnya, ini. Sakit gigi yang kedua, yang terbaru ini, kamu tidak berdoa kepadaku. Nabi Musa tidak berdoa, tapi langsung jujuk nanggone rumput tadi. Jadi sudah mulai ya. Ketika manusia itu menemukan obat, menemukan mata air, menemukan sumber rezeki, hatinya mulai bergeser. Ketauhidannya mulai bergeser. Mungkin di antara kita ada yang begitu ya. Ketika pekerjaan kita lancar, menghasilkan banyak uang, mungkin hati kita sudah bergeser tanpa kita terasa. Kita mulai bersandar pada penghasilan perusahaan kita, penghasilan perdagangan kita, bisnis kita. Mungkin kita mulai bergeser pada kemampuan, kecerdasan kita, kekuatan kita, tanpa bersandar lagi kepada Allah. Baru kalau ada apa-apa lari kepada Allah. Jadi obatnya itu bukan pada rumputnya, tapi bagaimana hati yang selalu ta'alluq, bergantung kepada Allah. Itu obatnya. Kalau rumput itu apa? Dia hanyalah sebuah rumput. Nah, maka kata Imam Al-Haddad, tawakul itu, rasa tawakal itu adalah bagian dari beberapa buah sidqit tauhid, rasa tauhid yang benar, yang jujur, yang serius,
bukan sekedar diucapkan saat Pancasila ketuhanan yang tidak sekedar itu, bukan sekedar habis sholat zikir la ilaha illallah hanya sekedar lesan, tapi betul-betul dia merasuk ke dalam hati, kemudian memancarlah nur dari dalam hati itu menyebar ke seluruh tubuhnya sehingga perilakunya, perbuatannya menunjukkan untuk mengesahkan Allah. Wasabatihi fil qalbi. Nah, dan menetapnya, kuatnya terasa tauhid itu fil qalbi di dalam hati. Wastilaihi alaihi, dan menyebarnya, menguasainya rasa tauhid itu di seluruh relung-relung hati seorang hamba itu. Jadi semuanya itu nuansanya hanya untuk Allah semuanya. Nah, itu akan bisa baru orang itu tawakal, ya. Memasrahkan urusan-urusannya kepada Allah. Qala Allah Ta'ala Rabbul Masyriqi wal Maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Fandur. Maka perhatikanlah kaifa bada'a bi isbatir rububiyah, bagaimana Allah mengawali ayat tersebut bi isbatir rububiyah, dengan menetapkan sifat ketuhanannya. Rabbul Masyriq wal Maghrib, Tuhan arah timur dan Tuhannya barat. Artinya meliputi segala sesuatu. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Allah. Summa bi isbatil infirad. Ini la ilaha illa huwa itu isbat dari infirad. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia, pakai dhamir. Bi ilahiyah, dengan kemaha Tuhanannya, sifat ketuhanannya. Summa amara bitawakkuli alaihi jalla wa ala, kemudian baru setelah menetapkan sifat ketuhanan, keesaannya, Allah berkata fattakhidhu wakila, maka ambillah Allah sebagai wakil, sebagai pihak yang engkau pasrahi, yang engkau jadikan sandaran, yang engkau mintai pertolongan, yang engkau jadikan pembela. Fattakhidhu wakila. Coba itu diangen-angen, kata Imam Al-Haddad. Coba itu direnungkan. Ya. Falam yabqa fi tarkihi udrun lil bariyah wa qad amarallahu ibadahu bitawakkuli alaihi. Maka tidaklah tetap fitarkihi, di dalam meninggalkan rasa tawakal, udrun lil bariyah, mungkin karena ada alasan, ya, kepada lil bariyah itu makhluknya Allah. Waqad amarallah, dan sungguh telah memerintahkan Allah ibadahu, kepada setiap hamba-hambanya Allah, bitawakkuli alaihi, agar berpasrah kepadanya, tawakal kepadanya. Wa raghabahum fihi, dan rohbah, ya, demen, cinta, fihi, di dalam rasa tawakal itu memang hobi betul, nyaman betul kalau dia tawakal kepada Allah. Paling enak itu bergelantung, bergelayut pada kemahaesaan Allah, kemahatunggalan Allah, bahwa Allah adalah fa'il, ya, pelaku daripada setiap kejadian-kejadian di dunia ini. Allah itu fa'il, pelaku itu tunggal. Semuanya adalah atas pengaturan dan kekuasaan Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal, berpasrah. Wa biqaulihi ta'ala fattawakkal 'alallah innallaha yuhibbul
mutawakkilin. Sampai kita itu diperintah. Ya. Karena Allah tahu kecenderungan ya, jiwa manusia itu inginnya itu lepas dari Allah, ya, kecenderungannya ya, inginnya lepas dari Allah, ingin bergantung pada dirinya sendiri, ingin merasa dirinya itu hebat, itu merasa bahwa dia ingin lepas dari Allah, atau mungkin bahkan menyandarkan hatinya pada selain Allah. Maka diperintah sampai fal yatawakkal 'alallah, fatawakkal 'alallah. Tawakallah kepada Allah. Tawakal pada Allah. Tawakal pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkil. Allah itu mencintai orang-orang yang tawakal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum 'alallah." Seandainya kamu semua bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkuli, dengan tawakal yang sesungguhnya. Dengan sebenar-benarnya tawakal. La razaqakum kama yarzuqut tayra tahdu khimason wa taruhu bitonan. Ya. Seandainya kita betul-betul tawakal kepada Allah dengan tawakal yang semestinya, maka sungguh Allah akan merizkikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita kama yarzuqut tayr, seperti halnya Allah memberikan rizki kepada burung. Ta'dhu khimason, yang pagi-pagi dia sudah terbang ya, pergi pagi-pagi, wataruhu, dan kembali pulang bitonan, dengan perut yang kenyang. Berangkat dalam keadaan lapar, balik sudah dalam keadaan kenyang. Burung tidak pernah bertanya apakah nanti saya dapat makanan atau tidak. Saya harus nyari kemana makanan. Burung tidak pernah bertanya. Karena perintah Allah adalah berangkat. Yang penting adalah berangkat. Selebihnya tawakal. Berangkat itu bukan karena tidak tawakal. Berangkat itu atas perintah Allah. Maka kalau kita bekerja bukan berarti kita tidak tawakal. Karena tawakal itu ada di hati. Kita berangkat kerja, kita berangkat ke pasar, kita berdagang, berbisnis, itu karena menjalankan perintah Allah. Hasilnya bagaimana? Tawakal. Serahkan kepada Allah apapun hasilnya. Seandainya kamu, kata Kanjeng Nabi, seandainya kamu betul-betul tawakal, Allah akan memberikan rezeki seperti hanya burung, nggak kekurangan apapun. Perutnya kembali selalu dalam keadaan kenyang, artinya dicukupi sama Allah. Burung saja dicukupi, apalagi manusia ya. Asalkan mau tawakal. Wa'lam, maka ketahuilah anna asla tawakkul, bahwa pokok atau fondasi dari tawakal Allah kepada Allah adalah ma'rifatul qalbi bi annal umura kullaha biyadillah. Yang menjadi fondasi dasar kita bisa tawakal kepada Allah adalah kita mengetahui, memahami betul di dalam hati kita ya, sekali lagi di dalam hati. Apa? Bi annal umura kullaha biyadillah. Segala urusan, segala persoalan, segala masalah itu ada pada genggaman Allah. Semua urusan dunia, urusan akhirat, semua ada di genggaman Allah. Ini harus sekali lagi ma'rifatul qalbi, diketahui dengan hati, bukan sekedar di otaknya. Karena otak itu tidak bisa mengendalikan hati. Hatilah yang mengendalikan seluruh tubuh kita. Hati adalah operatornya. Sehingga dikatakan oleh baginda Nabi, kalau hati seseorang itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Kalau hati itu jelek, jelek seluruh anggota tubuhnya. Maka kata Imam Al-Haddad, yang penting adalah ma'rifatul qalbi. Hatinya lah yang harus paham,
harus ngerti bahwa segala urusan itu ada di genggaman Allah. Ma yanfa'u minha wa ma yadurru wa ma yasu'u minha wa ma yasurru. Tidak ada yang bisa manfaat, tidak ada yang bisa membahayakan, tidak ada yang menyusahkan, tidak ada yang memudahkan, kecuali semuanya dari Allah, ada pada genggaman Allah. Nah, itu kita yakini betul terhadap apa-apa yang di sisi Allah. Semuanya ada di genggaman Allah. Wa annal khalqa law ijtama'u kulluhum ala ayyan fa'uhum lam yanfa'uh illa bi syai'in qad kataballahu lahu. Maka seandainya seluruh makhluk, tidak hanya manusia, seluruh makhluk berkumpul bersatu untuk mencoba memberikan manfaat, ya, maka tidak akan memberikan sedikit pun manfaat, memberikan sedikit pun dampak, tidak akan bisa. Illa bisyai'in qad katabahu Allahu lahu, kecuali yang berlaku adalah apa-apa yang sudah Allah tulis, takdirkan bagi orang tersebut. Meskipun seluruh makhluk bersatu, Pak, mulai dari manusia, jin, malaikat, ya, hewan, apapun lah, bersatu untuk membantu kita, bersatu untuk menolong kita. Kalau Allah tidak menetapkan, tidak akan bisa. Meskipun sebaliknya, orang bersatu, jin, manusia, hewan, tumbuhan bersatu untuk memberikan mudarat kepada kita, untuk memberikan ancaman bahaya pada kita. Kalau Allah menetapkan tidak ada ancaman, maka kita akan aman. Ini harus dipatri di dalam hati, bukan sekedar didengarkan lalu dimasukkan di otak, bukan sekedar itu. Memori kita bisa saja hilang, Pak, kebentur sedikit, cedera otak ringan itu sudah beberapa saraf sudah hilang. Tapi kalau dia di dalam hati akan terus menyinari seluruh bagian tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Au ala ayyadurruhu bisyai'in lam yadurruhu illa bisyai'in qad katabahu Allah alaihi. Kecuali Allah yang menetapkan. Meskipun orang-orang bersatu ingin menjatuhkan kita, ingin memberikan dampak negatif, kalau Allah tidak menetapkan, nggak bisa. Wa yustaratu lisihati tawakkul, dan disyaratkan, ya, kepada tawakal yang sah. Nah, ini, ya, supaya kita ada ukurannya. Tawakal yang sah itu bagaimana sih? Tawakal itu baru sah kalau alla ta'siyallaha bisababihi, ya. Kita tidak bermaksiat di dalam masa tawakal, sebab tawakal. Maksiat itu apa? Maksiat itu melanggar larangan-larangan Allah, tidak menjalankan perintah Allah, itu maksiat. Jadi tidak menjalankan perintah Allah itu maksiat. Diperintah sholat, tidak sholat. Diperintah cari ilmu, tidak cari ilmu. Padahal ilmu itu fardu. Mencari ilmu itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Disuruh Allah untuk puasa, tidak puasa, itu maksiat. Satu, maksiat juga orang yang berani melanggar larangan-larangan Allah, itu maksiat juga. Dilarang untuk selingkuh, dilarang minum khamr, Jadi maksiat itu dua arah. Apa yang diperintah tidak dilaksana, itu maksiat. Yang dilarang justru dilaksanakan, maksiat. Nah, tawakal seseorang itu sah ketika dia tidak bermaksiat. Allah perintah kita kerja, ya silahkan berangkat kerja, cari kerja. Silahkan ke pasar, berdagang, berbisnis.
Rasulullah itu ya berbisnis. Bukan berarti terus Anda saya tawakal soalnya. Saya yakin apa yang ada di genggaman Allah, saya di rumah saja. Bukan begitu. Anda berarti tidak menjalankan perintah Allah, tidak sah itu tawakalnya, batal sudah. Itu bukan tawakal, itu malas asli ini ya. Asli ini malas kerja cuma atas nama tawakal. Wa antajtaniba manahaka anhu, dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang. Wa taf'ala ma amaraka, dan juga hendaklah melakukan ya apa-apa yang diperintahkan kepadamu bihi, dengan perintah-perintah Allah, mu'tamidan, dengan sungguh-sungguh ya. Fi jami'i dzalika, terhadap semua yang disebutkan, alaihi, atas Allah, wa musta'inan, dan memohon pertolongan bihi, kepada Allah. Jadi supaya kita ini bisa ngaji istiqomah, minta tolong sama Allah. Itu bentuk tawakal. Saya tidak tahu ya Allah, saya ini akan bisa istiqomah sampai kapan. Karena hati saya, jujur saja, hati saya, nafsu saya ini masih menguasai. Jadi saya tidak ngerti saya bisa ngaji sampai kapan. Saya mohon ya Allah, takdirkan saya untuk istiqomah sampai akhir hayat saya, untuk mengabdi di agamamu ya, menghidup-hidupi agamamu, menyebarkan ilmumu. Tolong takdirkan saya istiqomah, beri pertolongan ya Allah. Nah itu tawakal, bersandar pada Allah. Orang tidak bisa istiqomah kalau tidak minta pertolongan Allah, tidak bisa Pak. Istiqomah itu berat, berat. Kalaupun kita kepingin, belum tentu dimampukan oleh Allah. Bisa jadi ada saja udur terus sampai betul-betul sudah nggak bisa. Nah, maka musta'inan bihi, selalu meminta pertolongan kepada Allah. Wa mufawwidan ilaihi, dan tafwid, pasrah total kepada Allah. Saya sudah memohon pertolongan, saya sudah ikhtiar juga atas perintah Allah. Sudah, hasilnya apapun sudah pasrah. Tidak ada ambisi sekalipun, tidak ada. Sehingga hidupnya tenang. Orang yang tawakal itu hidupnya tenang. Tenang. Dia tenang bukan karena, ketenangannya bukan pada hasil. Beda dengan orang yang kalau hasil dia tenang, kalau nggak hasil risau, resah. Enggak. Ketenangan orang tawakal itu ya karena dia bertawakal kepada Allah. Ketenangannya ya karena Allah itu sendiri, bukan karena apa-apa. Saya ditakdirkan bisa memohon, bisa berdoa kepada Allah, ditakdirkan bisa munajat, itu luar biasa. Hasilnya apa? Wallahu a'lam. Terserah Allah ngasih apa. Ini yang manusia modern ini, yang serba era digital itu tidak memiliki ya, perasaan atau hati semacam itu, tidak punya. Yang ada ambisi terus, seolah-olah ingin memaksakan hasil. Maka orang yang tawakal itu, dia akan merasa tentram bukan karena hasilnya, tapi karena Allah itu sendiri. Ya Allah, saya munajat memohon pertolongan, enak sudah, nikmat sekali, pasrah total sama Allah. Hasil ke hasil terserah, yang penting aku ikhtiar sudah mohon pertolongan, selesai. Dia menikmati betul proses ikhtiarnya, karena dia merasa ini perintah Allah, saya jalani. Gak ada beban sama sekali di hatinya. Beda dengan orang yang penuh ambisi, dia punya beban. Saya kalau
nggak jadi wali kota ini, sudah habis 2 miliar ini. Akhirnya malah masuk rumah sakit jiwa, masuk menur. Tapi kalau orang yang pasrah, sejak awal pasrah, sudahlah lillahi ta'ala. Walayakdahu fitawakkulika, dan tidak cacat fitawakkulika di dalam tawakalmu, dukhuluka, bagaimana cara masuknya, fi syai'in minal asbabid dunyawiyah. Tawakal itu sah kalau kita tidak curang, Pak. Saya ikut tes CPNS, tapi minta bantuan link orang dalam, mudah-mudahan saya diterima. Nah, itu sudah melakukan kecurangan, itu sudah lepas dari ridhonya Allah. Kalaupun Anda menang di dalam pemilihan itu, kalau dengan cara curang, Allah tidak ridho. Mungkin Anda ditakdirkan menang, tapi Allah tidak ridho sebab Anda melakukan kecurangan. Maka kita, Pak, jamaah sekalian, jangan sampai mengukur ridhonya Allah itu dengan ukuran lahiriah, dohiriah. Jangan. Oh, orang ini jadi gubernur, berarti dia yang diridhoi Allah. Belum tentu. Bahwa dia ditakdirkan jadi gubernur, dikehendaki, iya. Tapi apakah Allah ridho? Wallahu a'lam. Bisa iya, bisa enggak. Kalau dia dengan cara curang, menzolimi banyak orang sehingga dia menang, ya Allah nggak ridho, Pak. Karena itu yang dicari seorang hamba yang sejati, itu ridhonya Allah, bukan hasil, bukan jumlah, enggak. Lebih baik sedikit tapi Allah ridho daripada banyak tapi Allah tidak ridho. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Yang dicari itu ridhonya Allah. Untuk apa saya dapat hasil banyak tapi kalau Allah tidak ridho? Jualannya itu dengan tidak jujur, bati tapi dengan cara curang. Tidak jujur memberikan keterangan pada konsumen, sehingga konsumen gelo, ya, merasa tertipu. Allah tidak ridho, Pak. Meskipun wabas yang penting badi, maka badi belum tentu ridho, belum tentu. Politisi yang menang pemilu belum tentu Allah ridho. Hamba yang sejati itu selalu ingin mendapatkan ridho Allah, bukan pada orientasi hasil. Karena kalau orientasinya hasil, berarti akan menghalalkan segala cara. Tidak seperti itu. Jadi tidak mungkin tawakal itu dianggap tawakal kalau dia melakukan kecurangan. Sudah pasti tidak tawakal itu. Wong dia curang kok. Kalau tawakal itu ya jujur. Ya, tidak pakai nyontek kalau ujian, tidak tarik soal bocoran, ya. Sudah lempeng aja sesuai prosedur, diikuti. Itu orang tawakal. Kalau minta bantuan orang dalam nyuap, ya pasti sudah tidak tawakal itu. Sudah ambisi betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia masuknya harus dengan cara yang benar. Apa itu ada di dalam surat apa? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, masukkanlah aku, libatkanlah aku dalam segala sesuatu itu dengan benar, dengan masuk yang benar, bukan dengan cara yang culas, dengan penuh ridhomu. Nanti kalau aku keluar dari lingkungan itu, dari proses itu, dari tempat itu, dari fase itu, mukhraja sidqin, dengan keluar yang benar. Jadi agama ini sangat menghargai proses, para jamaah sekalian. Kalau prosesnya tidak bersih,
maka hasilnya juga tidak bersih. Sehingga kita ini betul-betul disuruh memfilter makanan, Pak. Jangan sampai makanan kita itu tidak halal. Loh, tapi saya makan minumnya selalu ada label halalnya. Bukan itu maksudnya. Ya ini juga iya, tapi yang penting adalah proses kita mendapatkan minuman itu. Proses mendapatkan makanan itu halal enggak? Uang yang dipakai itu halal atau tidak? Apakah uang itu hasil menzolimi orang, hasil korupsi, hasil markup anggaran atau tidak? Proyeknya 1M, ternyata yang dikerjakan itu aslinya cuma 700 juta. Misalnya, markup anggaran itu tidak halal. Itu tidak bisa disebut dengan tawakal, sudah curang. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kunta mu'tamidan 'ala Allah dunahu. Ya. Naam. Man sadaqa tawakkulu du'fa dukhuluhu fi asbabid dunyawiyah. Karena sesungguhnya kita itu berpegang teguh, ya, bergantung, bersandar kepada Allah, bukan pada sebab-sebab yang tadi itu. Harus nyuap, harus curang, harus begini, enggak. Kalau kita betul-betul tawakal, kita tidak akan mau curang. Lebih baik kalah tapi bersih daripada menang tapi kotor. Ini harus jadi pegangan betul, ya. Terutama anak-anak kita, adik-adik kita, generasi kita. Yang penting itu bersihnya, Pak. Bukan menang atau berhasilnya, enggak. Bukan banyak atau sedikitnya, enggak. Harta itu kalau bersih, dia akan menghasilkan banyak keberkahan. Ada orang desa, ya, yang enggak ngerti apa-apa, enggak pinter. Pendidikannya ya rendah, bodoh. Tapi anaknya jadi kiai, tapi anaknya jadi ustadz, anaknya jadi dokter, anaknya jadi ini. Kenapa? Karena yang dimakan oleh orang desa itu bersih. Anaknya malah sukses semuanya. Tapi ada orang yang tinggalnya di kota, jabatannya tinggi, tapi dengan korupsi. Anaknya kena narkoba, anaknya kena pergaulan bebas. Tidak ada yang bekti kepada orang tuanya. Istrinya selingkuh dan sebagainya. Kenapa? Karena dari makanan yang tidak bersih. Rezekinya tidak bersih. Untuk apa banyak tapi kotor? Mendingan sedikit tapi bersih. Jadi kebersihan akan melahirkan cahaya. Sebaliknya kekotoran itu hanya akan menumpuk sampah, kegelapan dan kebusukan. Semakin banyak ditumpuk sampah, semakin busuk. Semakin banyak penyakit yang menggerogoti. Itulah gambaran cerminan rezeki. Bagaimana orang dikatakan tawakal kalau dia mau memakan harta yang haram, yang kotor? Ya, itu pasti sudah tidak tawakal, sudah kedunyan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammat tajarrudu anha bil kulliyati. Maka adapun menghindari dari semua yang kotor tadi itu, yang man sadaqa tawakkulu du'fu dukhulu fil asbab bidunyawi. Dia tidak akan bergantung pada sebab-sebab duniawi tadi. Dan siapa yang menghindari dari sebab itu, fala yahsulu illa fi haqqi man dama iqbaluhu. Kalau kita bisa menghindari itu, maka akan mantap, ya, hati kita iqbaluhu alallah, untuk menghadap, senantiasa menghadap kepada Allah. Hati kita itu mantap. Kon nek gak ngono gak iso mangan. Zaman saiki atik jujur gak iso mangan, kon cari sapa?
Wong kewan naik dikai Gusti Allah mangan cari sopo, tenang dia, mantap. Jawabannya mantap, tidak ada keraguan-raguan. Emangnya apa oleh gak mangan mati dah. Mati kok wedi. Mati kok wedi. Mati tambah enak sih. Orang mati itu sudah bebas dari potensi dosa. Kita kalau hidup itu masih berpotensi melakukan dosa. Ya kita sekarang duduk-duduk di masjid malam ini, besok wallahu alam kan nggak tahu gitu. Masih ada selagi masih takut. Kalau kita mati kelaparan, asalkan hati kita ridho pada Allah, fine, baik-baik saja kita. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Ruhnya orang-orang yang mati itu hidup, Pak. Orang yang hidup itu kalau tidak bisa memandang Allah, dipandang justru mati. Gitu. Fala yahsulu illa fi haqqi man dama iqbalallah wa tahural qalbu wa anil iltifat ila ghairillahi wa lam yudayyi bisababihi manhum iyalun alaihi min khalqillah. Maka hati seseorang itu sucinya hati seseorang itu anil iltifat, dari menoleh ila ghairillah, kepada selain Allah. Jangan sampai menoleh pada selain Allah. Seperti tadi itu. Contohnya Nabi Musa ketika sakit gigi, sudah menoleh ke rumput, obat. Walam yudayyi, dan tidak nyia-nyiakan sababi, sebab tajarrud manhum iyalun alaihi, orang yang menjadi tial ya, tanggungan min khalqillah, dari makhluknya Allah. Wallahu alam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada nurnya, ada sirinya di hati kita semua, membuka kegelapan ya, menyingkap tabir-tabir duniawiyah kita, supaya kita semakin bersandar dan memandang Allah dalam segala hal ya. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.